Baik, terima kasih atas waktunya. Suara saya bisa didengar nggih? Cek, Bisa, bisa. suara saya bisa. Baik, kita berjumpa lagi pada sesi siang hari ini dengan topik optimizing breeding scale atau optimalisasi skala usaha pembiakan sapi potong. Nah, di sini nanti akan ada Ibu Trisatya Mastuti Widi yang akan menyampaikan materi, kemudian nanti akan disambung dengan sesi diskusi. Barangkali untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ibu Trisatya Mastuti Widi untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih Pak Danang. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sudah tergabung ya dalam Zoom siang ini ya. Perkenalkan saya Fitri, panggilannya ya. Kemarin memoderatori Prof. Ali Agus. Ini hari siang ini kita akan sama-sama berdiskusi tentang bagaimana mengoptimalisasi usaha Bapak Ibu gitu ya. Tadi walaupun saya tidak tergabung di semua kelompok, tapi beberapa saya mengikuti dan melihat presentasi Bapak Ibu gitu ya. Jadi yang peserta pelatihan kali ini bervariasi, ada yang sudah mengelola lebih dari 40 ekor, 50, ada yang 10, ada yang 7 ekor ya, masing-masing bervariasi. Tapi masih berapapun kepemilikannya, yaitu pasti kita punya planning, punya perencanaan ke depan itu ingin mengembangkan atau mengoptimalkan usaha itu menjadi skala yang optimal ya, artinya tidak selalu lebih besar, tapi yang optimal itu sesuai dengan sumber daya yang Bapak Ibu miliki. Nah, itu strategi-strategi apa nanti kita diskusikan bersama. Yang jelas mungkin yang kembali ke materi yang kemarin, yang pertama dari Bu Dewi, Rosana Dewi, itu adalah tentang mengubah paradigma kita dalam beternak itu ya, dalam beternak, dalam memelihara ternak itu tidak sebagai sambilan saja, tapi bagaimana itu bisa menjadi sebuah usaha yang menjadi usaha pokok gitu ya, tetapi yang efisien ya. Memelihara 1, 2 dibanding memelihara 20 gitu kan, sebenarnya itu lebih menghabiskan tenaga yang mana begitu. Nah, kira-kira itu nanti yang akan kita bicarakan. Sebelumnya mungkin ada tayangan video yaitu tentang perhitungan. Sebenarnya kita tuh mengeluarkan biaya dalam beternak itu berapa saja sih sehari-hari. Bapak Ibu pernah menghitung tidak gitu ya? Mungkin yang sudah cukup banyak ternaknya yo kerasa gitu, memberi pakan itu karena harus membeli itu terasa. Jadi harus hitungannya itu memang jelas. Tapi yang mungkin cuma 1-2 ekor itu untuk sambilan tuh jangan-jangan belum pernah menghitung gitu ya. Nah, kalau itu misalnya dihitung kemudian dari penjualan itu berapa, sebenarnya Bapak Ibu diuntungkan atau tidak, itu yang perlu kita sebenarnya tahu ya. Termasuk bangsa sapi yang dipelihara. Misalnya Bapak Ibu melihara bangsa sapi lokal yang sangat adaptif seperti sapi Bali misalnya, kemudian diganti menjadi sapi-sapi yang lebih besar, cross breeding misalnya yang besar-besar, itu menyenangkan ketika dijual itu untungnya banyak begitu ya, seolah-olah menerima uangnya itu lebih banyak. Tapi pernahkah Bapak Ibu menghitung biaya atau resiko-resiko yang dipunyai sapi itu ya ketika dipelihara? Karena saya pernah melakukan penelitian tentang itu di tahun 2009 sampai 2015 ya kira-kira itu. Ternyata marginnya itu enggak berbeda gitu ya, malah cenderung lebih tinggi yang sapi lokal karena dia sebenarnya efisien.
Memang kenaikan pertumbuhannya tidak terlalu besar seperti sapi silangan, tetapi dia sangat efisien dalam memanfaatkan pakan. Juga secara reproduksinya mungkin dia lebih lebih baik sehingga menghasilkan pedetnya itu lebih cepat dibanding sapi silangan yang mungkin belum beradaptasi. Nah, itu yang nanti kita sama-sama deh, melihat lagi, melihat ke diri kita sendiri ketika memelihara itu sebenarnya pengeluarannya seperti apa, yang optimal itu bagaimana. Ya, itu Mas Brian silakan untuk ditayangkan. Pembiakan sapi potong di Indonesia pada umumnya masih dilakukan secara tradisional dengan skala kepemilikan yang rendah. Peternak, terutama di Jawa, biasa memelihara ternaknya dalam kandang individu di sekitar rumah masing-masing. Jika peternak berkelompok dalam kandang kelompok, pengelolaannya pun masih sendiri-sendiri. Skala kepemilikan yang rendah dan pola pemeliharaan seperti ini tidak efisien. Peternak dengan skala kepemilikan yang rendah cenderung menggantungkan sumber daya sekitar untuk memenuhi kebutuhan ternaknya. Misalnya, mencari rumput hanya di sekitar sawah, pinggir jalan, dan tidak khusus menanam hijauan pakan ternak. Curahan waktu untuk memelihara seekor sapi dalam manajemen pemeliharaan tradisional juga tidak efisien. Produktivitas sapi seperti tingkat kebuntingan dan pertumbuhan juga rendah. Pada skala pembiakan yang lebih besar, manajemen pemeliharaan dan penggunaan tenaga kerja dapat lebih efisien. Secara teknis, pemeliharaan sapi dalam model koloni dapat dilakukan dengan yang pertama, meningkatkan tingkat kebuntingan. Karena perkawinan dapat dilakukan dengan sistem perkawinan alami dengan menempatkan seekor pejantan dalam kelompok sapi betina yang berjumlah sekitar 20-30 ekor. Pemeliharaan pejantan dikenal lebih mahal, akan tetapi jika digunakan dalam pemeliharaan skala besar, maka akan lebih efisien. Yang kedua, memperpendek jarak beranak. Dengan meningkatnya tingkat kebuntingan, maka jarak beranak dapat diperpendek. Kemudian yang ketiga, angka kematian pedet rendah. Karena, misalnya pada kasus induk yang sifatnya keindukannya atau mothering ability-nya rendah, tidak mau menyusui pedetnya, maka pedet dapat disusukan kepada induk lain yang berada pada masa laktasi. Ketika skala usaha diperbesar, maka paradigma peternakan sebagai usaha sambilan harus diubah. Peternakan adalah usaha pokok yang mampu menghasilkan keuntungan yang optimal. Satu siklus produksi sapi pembiakan hingga menghasilkan pedet lepas sapi adalah sekitar 18 bulan atau 1,5 tahun. Berikut adalah contoh perhitungan satu siklus produksi pembiakan sapi potong. Contoh perhitungan satu siklus produksi pembiakan sapi potong. Misalnya, waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu ekor anak sapi atau pedet lepas sapi adalah 18 bulan atau 1,5 tahun. Pedet tersebut kemudian terjual. Lalu, biaya apa saja yang kita keluarkan selama 18 bulan? Pakan, tenaga kerja,
obat, dan lain-lain. Mari kita hitung. Misal biaya pakan hijauan dan konsentrat adalah 8.000 per hektar per hari, maka biaya 18 bulan adalah 8.000 dikali 30 hari dikali 18 bulan. Sama dengan Rp4.320.000. Diasumsikan satu orang pekerja dapat merawat 20 ekor sapi dengan upah Rp50.000 per hari. Jadi, untuk merawat satu ekor adalah Rp2.500 per hari. Maka, biaya 18 bulan adalah 2.500 dikali 30 hari dikali 18 bulan adalah Rp1.350.000. Diasumsikan satu orang pekerja dapat merawat 20 ekor sapi dengan upah Rp50.000 per hari. Jadi, untuk merawat satu ekor adalah Rp2.500 per hari. Maka, biaya 18 bulan adalah 2.500 dikali 30 hari dikali 18 bulan Jika pedet lepas sapi mampu dijual dengan harga Rp12 juta, maka penghasilan pembiakan selama 18 bulan adalah harga jual pedet Rp12 juta dikurangin biaya pakan Rp4.320.000 ditambah biaya tenaga kerja Rp1.350.000 ditambah biaya obat dan lain-lain Rp1.350.000. Maka totalnya adalah Rp4.980.000. Penghasilan per bulan per satu ekor induk adalah Rp276.667. Jika kita pelihara lebih banyak induk, maka penghasilan per bulannya adalah jika 10 ekor induk, maka 10 ekor dikali Rp276.667 adalah Rp2.766.670.000 per bulan. Jika 20 ekor induk, maka 20 ekor dikali Rp276.667 sama dengan Rp5.533.340 per bulan. Strategi optimalisasi usaha pembiakan. Pertama, sumber pakan yang kontinu. Kedua, penerapan teknologi pakan seperti fermentasi pakan dan pembuatan pakan komplit atau complete feed. Yang ketiga, penggunaan kandang koloni untuk memudahkan manajemen pemeliharaan. Yang keempat, jalur dan akses pasar yang estabilis. Yang kelima, alternatif lain adalah dengan menjalin kemitraan. Baik, Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, kita masih akan punya waktu sekitar 1 jam lebih dikit ya untuk
pemaparan dan diskusi gitu ya. Nah, apa, kalau kita lihat optimalisasi skala usaha itu memang kadang tidak terpikirkan atau ya apa benar sih hitungannya segitu gitu ya, seperti yang tadi ditampilkan. Karena saya nggak pernah beli pakan katakan gitu ya. Saya hanya nyari pakan gitu, tidak pernah dihitung gitu. Nah sebenarnya, dalam prinsip ekonomi itu Bapak Ibu walaupun tidak menghitung harga pakannya karena itu mencari, tapi sebenarnya ada waktu yang Bapak Ibu gunakan untuk mencari pakan. Nah, itu yang sebenarnya secara ekonomi itu, waktunya itu ada harganya ya, kan kalau kita usia produktif itu sehari itu standarnya berapa jam kerja itu 8 jam katakan ya, itu tuh upah minimum, per bulan atau per hari itu ada hitungannya. Nah, itu yang sebenarnya harus kita sadari sehingga, eee, apa ya, mengeluarkan waktu itu juga ada hitungannya semacam itu. Sebenarnya kalau, peternakan rakyat dengan skala usaha yang mungkin tidak besar ya, di bawah 5 ekor, itu kalau mendapatkan penghasilan, kalau dihitung beneran ya ini ada setelah menjual pedet lepas sapi, kemudian dibagi gitu ya, bulanannya itu, sekitar 200.000 per bulan dapatnya. Itu sebenarnya untuk mengganti, jam kerja Bapak Ibu yang digunakan untuk, mencari pakan, kira-kira begitu. Sebenarnya itu ya kalau mau benar-benar menghitung apa yang sudah kita keluarkan, baik itu waktu maupun, berupa, uang gitu ya, langsung membeli pakan gitu. Baik saya, Pak Danang ini saya lanjut ke ini ya, apa, pemaparan ya. Bisa dilihat? Bisa Bu, bisa Bu Fitri. Ye. Mohon maaf Nah, joinnya agak telat. ya, silakan mengambil tempat duduk Pak, masih ada tempat duduknya. Ya. Jadi, kalau kita berusaha, kita mempunyai usaha apapun itu, pasti, hasil yang ingin kita dapatkan itu adalah keuntungan secara ekonomi gitu ya. Nah itu bisa dilihat, ada 2 parameter sebenarnya, yaitu parameter teknis ya, ukurannya tuh apa atau kalau kita itu, usaha kita itu menghasilkan gitu ya. Ada ukurannya yaitu parameter teknis atau kinerja atau produktivitas dari yang kita usahakan. Kalau dalam hal ini pembiakan atau sapi ya, pembiakan sapi, itu ya ada parameternya bahwa, usaha kita itu menguntungkan ya. Kemudian bisa dilihat parameternya itu adalah parameter ekonomi atau harga dari produk yang kita hasilkan. Misalnya tadi parameter teknis itu apa ya, sapi lepas sapi atau pedet lepas sapi, anak sapi lepas sapi dengan pertumbuhan yang bagus gitu ya kan ada ukuran parameter kinerjanya tuh misalnya, ADG-nya ya atau apa, kenaikan bobot badan hariannya. Kemudian dari sisi harga juga kelihatan, oh harganya, sekian gitu ya. Bisa dilihat, apa harganya. Nah, parameter teknis itu, memang sangat tergantung dengan tata laksana atau kinerja yang kita lakukan ya, bagaimana kita mengusahakan agar dia hasilnya itu sesuai target gitu ya. Tetapi kalau parameter ekonomis bisa jadi memang selain dari ya produktivitas yang dihasilkan, ada harga, ada rupa itu ya, tetapi juga terkadang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan pasar. Nah, ini yang mungkin sangat, bisa jadi fluktuatif, heeh, terutama kalau unggas itu ya, tergantung, kondisi ekonomi dan pasar.
Misalnya sekarang nih lagi pandemi gitu ya. Kalau saya ngobrol dengan para jagal itu kan mereka itu sebenarnya Eee, kapasitas pemotongan tuh menurun jauh gitu ya. Misalnya sehari dulu bisa memotong, 5 ekor gitu misalnya, sekarang hanya satu. Itu jamak terjadi ketika pandemi ini semua mengalami penurunan ya, karena kondisi ekonomi masyarakat Indonesia sedang, ya dalam kondisi yang prihatin begitulah, tidak banyak orang punya gawe misalnya, atau acara-acara besar-besar yang dulu menggunakan, daging sapi untuk hidangan itu sekarang kan banyak dihilangkan ya. Masih ada orang menikah, tapi mungkin tidak sebesar dulu karena pembatasan eee, kita untuk berinteraksi secara fisik dan sosial, begitu kira-kira ya. Kemudian dengan kondisi pasar juga gitu. Jadi parameter ekonomis itu bisa tergantung dengan, kondisi ekonomi dan kondisi pasar. Parameter teknis itu dari pemeliharaan yang kita lakukan, bagaimana kita melihat memberikan kandang, perlengkapan kandang ya, fasilitas kandang, peralatan yang digunakan, ya ini saprona ya. Kemudian pakan, konsumsi pakannya seperti apa, apakah pakan itu banyak terbuang atau sangat efisien gitu ya, tidak banyak terbuang, dimanfaatkan semua dan, pertumbuhan sapinya juga bagus gitu. Kemudian dari obat-obatan, reproduksi gitu ya. Kemudian dari kinerja produksi itu misalnya pembibitan atau pembiakan yang kita lakukan ini, Bapak Ibu lakukan itu yang menjadi patokan apa? Ya, tentu saja terkait dengan reproduksi biasanya ya, atau, angka panen anak itu dalam setahun atau dalam satu siklus itu bisa menghasilkan berapa pedet. Nah, kalau cuman punya 2 3 ekor memang mudah menghitungnya ya apa, tidak angka panen anak, biasanya ya interval kelahiran saja gitu ya, jarak beranak. Misalnya kalau sapinya beranaknya lebih dari 18 bulan, jaraknya itu kan terlalu panjang gitu ya. Nah, itu bisa dikatakan, secara teknis atau kinerjanya kurang bagus gitu ya. Kemudian ADG atau pertambahan bobot harian, sapi prasapi itu juga bisa menjadi ukuran dari parameter produksi. Kalau parameter ekonomis itu, meliputi harga ya, laju inflasi, ya mungkin kalau sudah, bermain-main dengan maaf bentar. Ya, saya lanjutkan. Kalau kita udah, mulai menggunakan jasa perbankan dalam usaha kita gitu ya, misalnya ya dari mulai KUR atau mungkin yang lebih umum lagi ya untuk pinjaman-pinjaman bank itu dalam usaha kita, kita harus selalu memperhitungkan, besaran bunga bank ya. Jangan sampai itu melebihi dari maaf, jangan sampai itu keuntungan kita itu tidak bisa, eee, lebih ya, kalau dihitung-hitung itu tidak bisa lebih dari, bunga bank gitu ya. Berapa persen, biasanya kalau KUR memang mungkin rendah sekitar 7%, tapi kalau yang reguler lainnya bisa di atas 10%. Nah, itu kita harus mengusahakan bagaimana, keuntungannya itu bisa melebihi dari bunga bank, kira-kira begitu ya. Kemudian dalam satu siklus produksi sapi potong itu Bapak Ibu pasti sudah mengalami ya, ini ada fase pertama itu kalau kira-kira 8 sampai 82 harian itu berapa bulan ya? 2 setengah bulan kira-kira ya?
Dari mulai pedet itu lahir, kemudian mulai kawin pertama kali setelah beranak itu ya, ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya, atau kejadian-kejadian yang terjadi di fase pertama, kira-kira itu ya. Kemudian sapi induk adalah mengalami laktasi atau sedang menyusui. Kemudian di fase kedua itu kira-kira di hari ke-83 sampai 199 itu awal dikawinkan lagi setelah beranak, kemudian ya pasti di apa, diharapkan bunting ya, sehingga dia masuk pada trimester pertama kebuntingan. Nah, itu bisa jadi kan masih laktasi, karena anaknya yang lahir tadi belum disapih ya. Kemudian memasuki fase ketiga, itu di hari ke-200 sampai 274 itu bunting sudah memasuki trimester kedua. Ini anak biasanya sudah disapih ya. Kemudian kebutuhan nutriennya memang masih rendah di sini ya. Nanti ketika di fase keempat itu sudah memasuki trimester ketiga, itu yang kebutuhan nutriennya cukup tinggi. Dan di situ mulai persiapan kelahiran, yaitu di hari ke-275 sampai 1 tahun ya. Idealnya kan begitu ya, dalam 1 tahun itu sudah mau beranak lagi. Jadi interval kelahirannya atau jarak beranaknya itu kira-kira 1 tahun itu paling ideal gitu ya. Mungkin kalau dikawinkan IB itu bisa jadi tidak bisa setepat itu, sehingga kita beli ring kira-kira ya di bulan ke-13 atau 14 gitu ya, itu sudah cukup bagus untuk yang perkawinan dengan IB. Tapi kalau kawin alam itu memang bisa diusahakan setahun sekali dia beranak. Tadi di fase pertama itu fase penentu keberhasilan siklus 365 hari. Ini kenapa? Karena di situ akan muncul pertama estrus itu normal tidak, atau sudah bisa muncul di hari keberapa atau bulan keberapa setelah beranak itu ya. Diusahakan maksimal 82 hari atau sekitar ya 2,5 bulan lebih ya, ini hampir 3 bulan. Induk sudah harus siap kawin kembali ya. Perlu dilakukan pemeliharaan induk yang baik dan dapat segera memunculkan tanda-tanda birahi gitu ya. Kemudian di fase kedua itu kita lakukan deteksi kebuntingan karena sudah mulai dikawinkan ya, 18 hari setelah dikawinkan itu bisa dilihat atau bisa dideteksi kebuntingannya. Kemudian kalau itu bunting, itu induk sudah menanggung 3 kehidupan ya, dirinya sendiri, pedet dan calon pedet ya. Karena dia kan masih punya pedet nih yang tadi belum sapih ya, yang anak yang sebelumnya itu belum disapih, sehingga dia menanggung 3 kehidupan. Nah, ini lebih memerlukan nutrien yang lebih tinggi daripada fase pertama memang ya. Kemudian di fase ketiga ini pedet yang lahir sebelumnya sudah disapih, sehingga kebutuhan nutrien induk itu lebih rendah dari fase sebelumnya. Ya, ini fase ini dimanfaatkan untuk induk meningkatkan kondisi tubuh sapi dengan kita lihat adalah GCS-nya atau scoring dari kondisi tubuh. Nah, fase yang terakhir, yang fase keempat itu sekitar 75% dari total pertumbuhan fetus itu sudah terbentuk itu ya, sudah terjadi. Sehingga dia kebutuhan nutriennya meningkat dari fase yang ketiga gitu ya. Karena di fase ini kecukupan nutrien yang paling mempengaruhi panjangnya yang siklus pertama atau fase pertama. Nah, nanti sudah lahir berulang lagi ke fase pertama, kedua, ketiga. Itu kira-kira apa yang merupakan fase
kehidupan induk gitu ya, induk sapi punya fase atau 4 fase dalam satu siklusnya gitu ya. Kemudian analisis ekonominya atau yang ya coba kita hitung ya sebenarnya biaya-biaya apa sih yang kita keluarkan dalam pembiakan atau usaha pembiakan sapi itu ya. Ada biaya tetap, ada biaya tidak tetap ya. Kemudian pendapatannya berapa atau kemudian break even point ini sebagai ukuran-ukuran dari analisis ekonomi mikro. Cash flow ya, inflow, outflow itu ya. Modal, kemudian payback period of credit. Ini kalau hitung-hitungannya sudah lengkap Bapak Ibu, kalau punya ternak lebih dari 100 misalnya ya, 50 aja itu sebenarnya sudah bisa di analisis ya, harus dianalisis memang ya, sehingga tahu bahwa pendapatan kita itu sebenarnya berapa, titik impasnya atau break even point-nya berapa gitu ya. Nah ini yang kalau Bapak Ibu melihat modulnya IACCB ya, model-model panduan model pembiakan sapi itu di situ ada biaya langsung itu biaya pakan dan kesehatan ternak, kemudian biaya operasional itu bisa integrasi perkebunan kalau yang sistem produksinya adalah integrasi dengan sawit misalnya, breedlot dan ternak. Kemudian operasional itu bisa berupa tenaga kerja atau SDM dan fasilitas atau infrastruktur. Kemudian yang menjadi ukuran produktivitas itu adalah tetap nomor 1 kalau induk itu bisa dilihat dengan mudah itu adalah BCS ya ideal. Kalau di bawah ini ya harus diwaspadai ya, di bawah 2 misalnya. Atau di atas 3 yang di mana itu malah kegemukan gitu ya, sehingga reproduksinya malah terhambat. Kemudian tingkat kebuntingan, tingkat kelahiran, tingkat kematian ya, penyapihan, rata-rata ADG dan jarak kelahiran itu merupakan indikator dari produktivitas. Nah, untuk pasar itu memang perlu banyak pendukung atau support ya, berupa infrastruktur atau infrastruktur transportasi ya, jalan misalnya ya, akses jalan menuju pasar, kemudian truk atau kapal itu yang mungkin perlu juga yang sesuai lah. Kita mau menjual ternak ketika terhambat di masalah sarana prasarana ya, tidak ada truk, tidak ada kapal, misalnya yang dari Kalimantan nih. Yang mungkin ada dari Kalimantan Selatan ya, kalau Kalimantan Tengah ada enggak ya dari Kalimantan Tengah? Ada ya? Ketika pasar di Kalimantan itu sudah jenuh ya untuk penjualan sapinya atau bakalan pedetnya. Sebenarnya kan sumber pasar yang utama itu di Jawa karena penduduknya yang paling besar ya. Tetapi gimana nih menghubungkan mana daerah Kalimantan dengan Jawa itu ya, atau Sumatera dengan Jawa. Tentu ini yang menjadi kesulitan kita ya di Indonesia itu negaranya kepulauan gitu ya. Mestinya infrastruktur atau transportasi untuk kapal, untuk ternak ini juga memadai gitu ya. Karena sumber ternak itu yang paling ya sekarang ini diusahakan dikembangkan ke mana luar Jawa, tapi itu tuh jauh dari sumber konsumennya, kira-kira gitu ya. Sehingga yang menjadi kendala itu karena pasarnya ini aksesnya yang terbatas gitu ya. Kemudian harga pasar, kapasitas pasar ya. Bisa juga kita memanfaatkan jenis-jenis pasar ya, atau momen-momen pasar yang itu sebenarnya sangat penting ya. Misalnya kurban, ya itu kan momen yang setahun sekali, kemudian
apa namanya, harganya bisa lebih bagus daripada kalau hanya dijual reguler gitu ya. Nah itu juga momen-momen yang khusus yang harus dimanfaatkan dan, spesifikasi produknya juga tertentu ya, tidak asal gitu ya. Dia harus memikirkan kalau pasar kurban itu harus ternak atau sapi yang seperti apa begitu. Nah tadi di video, sempat disampaikan ya, kalau kita ingin mengoptimasi usaha kita, sapi pembiakan, itu strateginya apa ya, itu yang pertama dipikirkan adalah, sumber pakan, ya, sumber pakan yang optimal, yang kontinu maaf, yang kontinu, yang terus-menerus ada. Ya, misal dengan menanam hijauan pakan sendiri atau mempunyai supplier tetap gitu ya. Jangan sampai sudah tambah ternaknya, tetapi pakannya itu apa ya, tidak tidak kontinu, kadang ada, kadang tidak itu ya. Padahal untuk ternak itu lain sama kita ya Bapak Ibu ya. Kalau kita setiap hari suruh makan, nasi dengan lauk yang itu-itu aja, walaupun itu rendang misalnya ya, bosen enggak? Bosen ya? Pagi, siang, sore, nasi rendang, apalagi seminggu, 2 hari aja sudah males banget. Nah, itu tidak disamakan ya. Ternak itu justru, eee, lebih baik adalah pakannya itu apa, lengkap secara komposisi nutriennya, tetapi juga tidak terus berubah-ubah gitu ya. Dia kontinu pakannya itu. Eee, ya jangan dibandingkan kita yang bosenan gitu ya. Dia asal nutriennya lengkap itu ya pakannya lebih baik tetap ya, tidak berubah-ubah karena, kondisi rumen terutama ya kalau sapi itu akan, terpengaruh dengan pakan yang berubah-ubah. Nah, Bapak Ibu bisa memilih jenis rumput yang produktivitasnya tinggi dan sesuai dengan kondisi setempat tentu saja ya. Yang terkenal itu sudah banyak dipakai itu odot dan kinggrass misalnya. Cuman dilihat kondisi dengan setempat, apakah itu cocok gitu ya, atau sebenarnya di tempat itu punya sumber pakan yang lebih lebih baik daripada itu. Misalnya di Bangka, yang dari Bangka itu, kondisi tanahnya mungkin asam ya, eee, Kalimantan itu juga cenderung asam. Nah itu apakah rumput itu selalu cocok gitu ya, atau ada sumber pakan lain yang mungkin lebih pas, misalnya dengan sawit ya ya itu yang dipakai ya, yang kemudian aplikasi teknologi pakan komplit atau pakan komplit fermentasi dengan penggunaan limbah pertanian itu dapat menurunkan biaya pakan dan menjamin ketersediaan pakan yang berkualitas secara kontinu ya. Mau tidak mau jika apa, kita memelihara sapi dalam jumlah lebih besar itu strateginya adalah selain pakan kontinu juga, punya persediaan pakan ya yang lengkap gitu atau mungkin bisa digunakan pakan komplit. Bapak Ibu mohon maaf kalau karena mungkin ya kita bukannya membandingkan yang di luar gitu ya, cuman kita melihat, peternakan-peternakan di luar negeri itu ya misalnya ya, di mana punya 4 musim. Kalau saya dulu karena lama di Belanda itu melihat, sering melihat petani itu, sudah mulai apa ya, bulan apa ya itu ya, musim dingin kan mulai November akhir ini sampai Januari gitu, kira-kira itu ya. Itu musim paling dingin di Eropa ya. Kemudian mulai agak hangat dan kemudian semi gitu ya. Semi dan panas, panas, kemudian musim gugur, nanti winter lagi. Nah, eh, peternak itu sudah mulai memikirkan apa, eee menyimpan mengolah pakan, menyimpan terutama ya, menyimpan pakan itu sudah mulai bulan-bulan Maret itu sudah dimulai, April ya itu musim semi,
kemudian sudah mulai memanen tiap hari selain memelihara ternaknya, kalau di sana memang kebanyakan sapi perah gitu ya, selain memelihara rutin sapi perahnya, memberi makan, membersihkan kandang, kemudian memerah susu sapi, mereka juga ke ladang itu untuk memanen jagung misalnya ya, daun jagung itu kemudian diolah, disimpan gitu ya, bentuknya gulungan-gulungan. Itu terus dilakukan tiap hari gitu ya, sehingga pada musim dingin itu mereka punya persediaan, pakan cukup banyak. Karena sapinya kan memang cukup besar, peternak yang biasa itu minimal ya 100-an, itu ada sapi perah 100 itu ya. Dia harus begitu ya, jadi kegiatan rutinnya tuh tiap hari memang sudah mengkonservasi pakan itu, gitu. Nah, kita juga bisa lakukan apabila itu memungkinkan ya, seperti dikatakan Prof. Ali kemarin, memang tidak semua teknologi pakan itu ya cocok dengan kondisi setempat, tapi Bapak Ibu sudah mulai bisa memetakan ya, mengidentifikasi di lokasi masing-masing itu sumber dayanya apa, dan itu cocok tidak untuk kalau dilakukan dibuat fermentasi atau pengolahan pakan komplit gitu ya. Kemudian strategi yang lain adalah memang mau tidak mau kalau pembiakan itu paling efisien kalau memeliharanya, kita memikirkan optimasi usaha ya, itu adalah penggunaan kandang koloni untuk memudahkan manajemen pemeliharaan. Ya, kalau kalau cuma 1, 2 sih oke lah diikat gitu ya sapinya. Tapi ketika sudah lebih banyak itu memang paling bagus adalah menggunakan sistem kandang komunal ya, yang merupakan model kandang itu satu ruangan ternak ditempatkan beberapa ekor ternak sapi yang dilepas bebas tanpa diikat gitu ya. Nah, manajemen kandang kolo ini tentu saja banyak manfaatnya atau banyak keuntungannya ya. Terutama itu memudahkan manajemen reproduksi ya, karena satu ekor pejantan bisa ditempatkan bersama-sama satu koloni ya dengan betina itu ya. Jadi dia akan paling pinter ini mendeteksi betina yang sedang birahi untuk kemudian dia kawini ya, dan kemungkinan buntingnya akan lebih besar itu. Kalau di pemeliharaan di bawah sawit tentu saja memang sudah koloni ya, sudah berkelompok. Satu pedok diisi satu pejantan yang bagus gitu ya. Pejantan itu akan dengan sukarela, senang hati bekerja, melaksanakan tugasnya selama 2 bulan full gitu ya. Mungkin kalau di perusahaan sawit itu bisa dilihat 50 induk dengan satu pejantan itu dia akan bekerja keras sih pejantan ini untuk mengawini induk-induk dalam kelompok itu ya, sampai dia sendiri kurus biasanya, terus kemudian dipindah ya, direkondisi ya setelah induk-induk itu bunting ya. Nah, selain itu kandang koloni ini juga memudahkan manajemen penyakit dan pakan ya, karena terutama pakan ya, karena menuangkan pakan untuk sapi yang berkelompok dengan hanya satu itu saya kira tenaga kerjanya akan sama saja itu ya. Pembuatan lumbung pakan atau fermentasi pakan itu juga bisa dilakukan dalam skala besar sehingga lebih praktikal dan efisien. Kemudian strategi yang lain adalah Bapak Ibu sudah mulai mengidentifikasi value chain dan market chain ya, sehingga dapat mengoptimalisasi pemasaran melalui rekayasa rantai pemasaran atau inovasi pemasaran. Nah, kalau dilihat di wilayah Bapak Ibu itu value chain dan market chain-nya itu apa saja itu ya. Kalau dari produsen ini dalam pengertian peternak itu ya, itu kemudian apakah melewati pedagang pengumpul? Pedagang pengumpul itu juga cukup banyak ya. Kadang-kadang ya satu kecamatan ada berapa pedagang pengumpul gitu ya.
Atau Bapak Ibu langsung punya akses ke pasar hewan sendiri tanpa pedagang pengumpul dan langsung ke rumah potong hewan misalnya ya. Itu bisa diidentifikasi. Semakin panjang itu semakin tidak efisien sebenarnya ya. Cuman memang yang memegang resiko paling besar itu adalah yang biasanya ya, kenapa kok keuntungannya besar nih biasanya pedagang atau belante kok keuntungannya pedagang terutama ya, kok atau belante ini kok seolah-olah ininya besar keuntungannya lebih besar daripada produsen atau peternak yang memelihara sapi itu berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu ya. Kok kayaknya nggak adil gitu ya. Karena memang tergantung resiko yang dia pegang ya, yang dia mau ambil. Biasanya, kalau ya pengalaman saya melihat pedagang atau berinteraksi dengan para pedagang pengumpul atau bakul, kalau di Jawa itu namanya bakul ya, itu dia membayar cash nih langsung ke, peternak. Ketika membeli sapi memang ya harganya kayaknya lebih murah itu ya, tapi dia membayarnya cash, tidak utang gitu ya. Pun utang itu biasanya cuman berapa hari. Kemudian, ya ini yang beresiko di sini. Karena ketika membawa ke jagal, itu jagal yang membayarnya itu, menunda gitu ya. Nah ini sudah ada resiko di situ ya. Sehingga kenapa dia mengambil margin yang tinggi, karena ya memang ada resiko di situ. Ada resiko di, pembayaran tadi. Ya karena banyak pedagang atau ini yang jalurnya dari atau belante ini ya ke jagal ini yang apa ya, tidak berhasil menagih ya dari jagal atau biasanya tertunda, menghantarkan sapi 1 ekor, bayarnya masih berapa minggu atau bulan, misal seminggu, 2 minggu atau ada temponya lah gitu ya. Kemudian dibayarkan ketika dia mengantarkan sapi lagi gitu ya, akhirnya kan, numpuk gitu, sehingga itu yang resikonya memang di situ lebih besar. Kemudian jagal, apakah jagal itu ya memegang resiko? Ya sangat ya, kalau dagingnya itu tidak laku, ya dia akan, harus mempunyai freezer yang besar mungkin, disimpan gitu ya. Sehingga itu apa ya, resikonya memang lebih tinggi dibanding peternak yang sebenarnya, langsung dibayarkan gitu. Atau mungkin ada case lain Bapak Ibu, sama aja saya juga dihutang kok kalau mau jual gitu ya, mungkin ada case semacam itu. Tapi yang pernah saya ketahui itu memang, resikonya itu lebih ke sini, di pedagang pengumpul, jagal itu ya. Begitu seterusnya ya, itu makanya kenapa keuntungan itu apa ya, seolah-olah ya ada gap gitu ya, karena memang resiko yang diambil juga, ada gap juga gitu ya. Kemudian untuk mengoptimalisasi, usaha itu, sebentar, kok ada telepon. Halo, assalamualaikum. Pak, nanti saya telepon. Saya lagi ada training. Sebentar, saya telepon. Ya, ya. Makasih, Pak. Maaf ya. Strateginya itu selain tadi ya, pakan, continue, kemudian mulai mengidentifikasi value chain, supply chain, bla 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 itu ya, kemitraan, yaitu salah satu juga alternatif untuk meningkatkan usaha atau skala usaha optimasi ya. Apa yang Bapak Ibu keluarkan tenaga itu biar optimal, biar efisien, sekalian yang dipelihara itu sekian gitu ya. Itu ya memang harus harus sudah dipikir nih, kita sudah harus semakin bekerja itu semakin efisien, tidak bisa seperti dulu karena ya apa, manusia ini tambah banyak ya, berebut sumber daya kira-kira begitu. Maka kita harus mengusahakan sesuatu, apapun itu lapangan pekerjaan kita harus, bekerja secara efisien. Melalui kemitraan, ya. Kemitraan itu banyak cara, kalau yang model-model klasik lama itu old itu adalah misalnya penggaduhan. Dulu masih sering ya, saya punya sapi, saya gaduhkan,
ke peternak lain gitu ya, atau ke peternak saat misalnya saya punya 5, kemudian saya gaduh-gaduhkan, itu nanti kemudian bagi hasil atau, setelah dijual dibagi uangnya itu biasanya si penggaduh itu 70%, si pemilik 30% gitu ya, begitu biasanya. Cuma sekarang kemitraan ini sangat banyak berkembang. Bapak Ibu nanti akan ada materi juga tentang kemitraan dan kerjasama dengan perbankan misalnya atau jasa keuangan lain ya, itu modelnya seperti apa. Karena banyak sudah peternak yang melakukan ini ya. Sebenarnya yang perlu itu tidak hanya peternaknya, perusahaannya juga butuh gitu ya. Di mana sekarang yang kemarin yang terkini kan perusahaan feedlot itu harus diwajibkan oleh pemerintah untuk mengimpor juga sapi indukan karena untuk menambah populasi, untuk dikembangbiakan di Indonesia sehingga menambah populasi. Sehingga mereka kewalahan ya, ongkor bisnisnya penggemukan kok harus memelihara sapi pembiakan di mana harus butuh lahan banyak, kemudian perputaran uangnya lambat segala macam. Nah, itu kan yang perlu tidak hanya peternak kecil yang ingin mengoptimasi usaha skala usahanya, tetapi juga perusahaan yang ingin membagi resiko ya, seperti itu, membagi resiko, ya sama-sama diuntungkan lah, win-win solution gitu ya antara peternak dan perusahaan. Nah itu kemudian muncul berbagai model kemitraan ya, nanti akan disampaikan khusus di sesi yang tentang kemitraan. Nah kemudian ini yang terakhir tentang performa indikator kinerja utama atau kalau bahasa Inggrisnya Key Performance Indicator atau KPI gitu ya, itu singkatannya KPI ya. Bukan kuda pacu Indonesia ya Pak Danang. Kalau Pak Danang KPI itu dengar langsung oh, itu kuda pacu Indonesia. Ini Key Performance Indicator ya. Kenapa ini saya kasih beda warna antara di tabel ini ya. Tabel yang atas sendiri atau yang berbeda warna atau body condition score atau skor kondisi tubuh itu bisa Bapak Ibu gunakan dalam mungkin yang masih skala usahanya masih belum besar, masih di antara 5 sampai 10 ekor gitu ya. Itu sudah nomor 1 dilihat itu paling mudah adalah BCS gitu ya. Indikator keberhasilan dari induk. Apa sih yang menentukan kok BCS itu bisa menjadi suatu indikator kinerja, itu kenapa itu ya? Ya, dia merupakan gambaran cerminan ya, sapi itu cukup nutrisi tidak gitu ya, sapi itu cukup, mampu untuk bereproduksi dengan baik tidak itu ya dilihat adalah dari BCS ya. Bapak Ibu mungkin sudah familiar ya kata-kata BCS, body condition score atau skor kondisi tubuh, bisa dilihat. Kalau terlihat iga-iganya yang dilihat kan iga ya. Itu kalau terlalu kurus atau sampai skornya 1 itu ya hidup segan mati tak hendak itu ya. Untuk reproduksi tentu saja sulit karena biasanya sudah mengalami gangguan gitu ya. Yang paling bagus adalah skor sekitar 2,5 ya, sampai 3 lah ya. Di bawah 2 itu beresiko, atau tidak bisa bunting gitu ya, susah kesuburannya menurun. Di atas 3, 4, 5 itu kegemukan juga biasanya reproduksinya rendah gitu ya, sehingga, kondisi tubuh atau skor kondisi tubuh ini merupakan indikasi atau indikator kondisi tubuh yang, sangat penting untuk mencapai angka kelahiran yang tinggi. Scoring-nya bisa ada 2 metode, yang satu itu skor 1 sampai 5 itu paling mudah ya, karena nggak terlalu rumit dibanding yang, ada scoring metode yang 1 sampai 9 itu terlalu, terlalu rigid gitu ya, terlalu susah. Dipakai aja yang 1 sampai 5 itu bisa, langsung Bapak Ibu tentukan itu skor 1, 2, 3, 4, atau 5 itu. Kalau 1 sampai 9 kan nanti juga orang melihat yang lain melihat juga akan berbeda lagi. Menurutku itu 3, menurutku itu 4. Jadi terlalu banyak variasinya kalau 1 sampai 9. Kemudian tolok ukur KPI, untuk induk sapi tidak ya jangan sampai kurang dari 2 ya sebenarnya.
Kemudian untuk sapi pejantan memang bagus saja di atas 3 karena beda ya, reproduksi sapi pejantan dan betina itu adalah berbeda. Kemudian yang di bawahnya adalah KPI tingkat kebuntingan, yaitu persentase sapi yang bunting dalam periode 12 bulan. Nah, ini kan hanya apa ya, bisa dilihat pada skala usaha yang cukup besar. Misalnya sudah di atas 20 ekor, 30 ekor, 40 ekor itu harus dihitung Bapak Ibu. Persentase sapi dari 40 ekor itu berapa yang bunting dalam 12 bulan gitu ya. Jangan, wah sepertinya dari 50 itu sudah ada yang bunting 10. Nah, 10 itu berapa persen sih dari 50 gitu ya. Nah, itu harus kita ada indikatornya, ada apa? Ada KPI-nya itu berapa. Ya, KPI untuk sistem yang cut and carry atau tidak apa ya, intensif istilahnya ya, dikandangkan gitu ya, kita yang cari pakan gitu. Itu KPI-nya harusnya 90 di atas 90% gitu ya. Kemudian KPI untuk tingkat kebuntingan Siska itu paling tidak 80% gitu ya. Tingkat kebuntingannya lebih tinggi mensyaratkan bahwa induk mengisyaratkan ini bukan mensyaratkan bahwa induk sapi berada dalam kondisi yang baik BCS di atas 3 dan ketersediaan sapi pejantan berkualitas baik atau program IB yang efektif gitu ya. Jadi kalau ya IB itu sangat dipengaruhi oleh ketepatan kita mendeteksi birahi, ketepatan inseminator meng-IB dan kualitas simennya ya. Jadi IB itu syaratnya kalau di belanja online atau apa itu kan S dan K ya. Syarat dan kondisi itu berlaku gitu ya. IB itu juga begitu gitu ya. Kemudian tingkat lahir mati atau stillbirth, aborsi atau keguguran ya. Ini juga harus kalau sudah sapinya dalam jumlah yang cukup besar, itu penting diketahui presentase sapi bunting yang tidak menghasilkan anak karena anak lahir dalam keadaan mati atau aborsi dalam periode 12 bulan. Itu harus dihitung ya, berapa persentasenya. Nah, nanti cara menghitungnya ya, jumlah sapi betina yang bunting tapi tidak menghasilkan anak dibagi dengan jumlah sapi indukan pada posisi stok awal. KPI untuk tingkat lahir mati stillbirth atau aborsi ini untuk sistem pemeliharaan intensif atau cut and carry itu di bawah 5% mestinya ya. Ya kalau Siska karena diumbar lepaskan begitu saja ada KPI-nya 5 sampai KPI tingkat ini ya abortus itu 5 sampai 10%. Ya ini kalau tingkat abortus ini sangat terkait dengan kondisi induk, tetapi juga terkait dengan kelembapan ekstrim atau curah hujan yang tinggi. Nah, ini perlu dilihat diwaspadai pada sistem Siska atau ekstensif ya. Maaf. Kemudian indikator yang KPI lain itu indikator kinerja tingkat kelahiran yaitu persentase sapi indukan yang menghasilkan anak sapi hidup dalam periode 12 bulan. Ya, caranya jumlah anak sapi yang dilahirkan dibagi dengan jumlah sapi indukan pada posisi stok awal. Ini juga kalau semakin banyak sapinya itu juga harus dihitung gitu ya. Terus kita cocokkan dengan target atau tolok ukur KPI-nya. KPI untuk cut and carry atau intensif itu sebaiknya di atas 85%. Itu bisa dikatakan bagus ya. Kalau untuk Siska ya mungkin karena banyak kendala ya di lapangan ya ekstensif itu ya paling enggak lebih dari 70% ya. Kemudian tingkat kematian pedet demikian juga ya. Ini
KPI untuk sistem intensif itu diusahakan ya, karena intensif mestinya juga perhatiannya lebih bagus, itu tenaga kerja yang dicurahkan juga lebih banyak gitu ya, sehingga KPI-nya paling enggak tidak di bawah 3%. Sedangkan untuk Siska itu bisa di atas 5 sampai 10%. Ya, kalau di atas itu ya diwaspadai, berarti ada yang salah nih dalam manajemen pemeliharaan yang kita lakukan. Gitu ya. Kemudian tingkat penyapihan itu juga KPI untuk sistem intensif itu di atas 80% dan untuk Siska 65%. Nah, ini seperti saya sampaikan tadi, sistem intensif ini kan kenapa targetnya KPI-nya lebih tinggi, selalu lebih tinggi ya, karena memang intensif itu apa ya, kita mencurahkan waktu, tenaga, dan modal atau uang ya, finansial itu lebih banyak, lebih intensif ya, yang kita keluarkan lebih banyak. Dibanding mungkin dengan Siska yang intervensi kita itu memang tidak sebesar sistem intensif. Ya, artinya resikonya juga lebih besar karena faktor alam biasanya itu yang kemudian tidak bisa terlalu banyak kita intervensi, begitu kira-kira ya. Kemudian ada beberapa catatan ya, memang untuk KPI ini kalau direkomendasikan agar penyapihan itu dilakukan pada bobot 100 kg ya, atau usia 5-6 bulan untuk menurunkan jarak kelahiran ya. Penyapian pada bobot yang lebih ringan diperbolehkan pada sistem intensif. Kalau di Siska atau ekstensif itu sebaiknya lebih panjang lagi ya, karena tadi faktor resiko alam itu yang mungkin perlu kita pertimbangkan. Kemudian ada KPI lain ya, ADG tingkat pertumbuhan sapihan, biaya pertambahan bobot badan ya, tingkat kematian sapi, dan tingkat pengakhiran. Ini yang indikator belakang-belakang ini mungkin ya bukan tidak penting, tapi memang itu tambahan banyak sekali indikator utama yang di depan tadi ya, BCS terutama misalnya, itu indikator-indikator yang sangat penting pertama kali kita lihat begitu. Demikian Bapak Ibu, itu pemaparan saya tentang optimalisasi breeding. Ini kita masih punya waktu sekitar 20 menit ya untuk diskusi. Saya sampai di sini Pak Danang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya sangat menarik ya tadi, terkait dengan bagaimana sih skala usaha yang bisa menguntungkan itu dari sisi kepemilikan ternaknya, kemudian bagaimana cara menghitung keuntungan tadi ya, apakah antara satu jumlah yang sedikit dengan jumlah yang banyak itu bagaimana dan seterusnya. Baik, untuk melanjutkan sesi ini silahkan bagi yang ingin bertanya bisa langsung bertanya lewat video atau menanyakannya lewat chatroom yang ada di media Zoom saat ini. Monggo kami persilahkan. Pak Moderator mau izin bertanya? Ya, monggo Mas. Dengan Mas Muhdi Hakiki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu Fitri, nama saya Muhdi Hakiki dari Universitas Pergerakan Universitas Islam Lamongan. Yang saya tanyakan untuk program breeding ya Mas, atau pembiakan, apakah hasilnya tingkat keuntungannya ini lebih menjanjikan daripada program pengemukan. Sedangkan yang saya lihat di lapangan jadi kami ya peternak itu sebenarnya dibingungkan Bu. Kita mau menjual harga, misalnya kita nih berusaha jualan dengan cara ilmiah, kita berjualan dengan bobot. Kan ada teman-teman yang kadang mintanya itu mau bakalan tapi harga bobot dengan sistem bobot gitu. Akhirnya kan nggak ketemu gitu. Peternak si breeder menganggap bahwasanya
Mas, suaranya hilang, Mas Hakiki. Mohon maaf. Oke, halo Bu. Ya, ya. Halo. Sampai kata-kata tadi bingung itu terus hilang. Oke. Jadi apa namanya si breeder ini sebenarnya bingung gitu Bu. Ketika ada permintaan pasar bakalan dengan harga bobot, itu kami breeder itu menganggap ada ketidaksesuaian gitu dengan apa yang kami lakukan selama 1 tahun pemeliharaan induknya gitu. Terus begitupun nanti untuk si fattener gitu atau pembesar atau healer gitu, itu mereka juga kebingungan ketika kita menjual melampaui harga yang harusnya mereka mampu beli gitu. Misalnya untuk bakalan kan idealnya di harga 47 sampai 50, itu 50 udah paling mahal lah. Sedangkan kalau harga jogrok atau dengan basis penaksiran itu bisa sampai 52 sampai 54 gitu Bu. Akhirnya yang terjadi di masyarakat itu si peternak rakyat atau breeder ini mereka nggak enggan gitu menjual dengan harga sistem timbang gitu karena anggapannya itu mereka yang dirugikan gitu. Makanya saya tanyakan sebenarnya titik yang paling biasanya menjadi penjamin keuntungan sebenarnya di lini fattener atau dari fattening atau dari breedingnya gitu Bu. Kalau kami misalnya berjalan sesuai apa yang dicanangkan teman-teman peternakan sekalian kan, kita jualan ilmiah, kita jualan berdasarkan bobot kita jual dengan apa yang kita dapat uang dengan apa yang kita jual gitu kan. Cuman akhirnya kan ya mau nggak mau kita harus gigit gitu karena kan biaya pakan mohon maaf tinggi Bu, apalagi kan kalau intensif gitu. Ya, saya kira itu Bu pertanyaannya yang lebih efektif itu mana gitu, terutama untuk saya kan tahun perdana ini Bu diberi amanah untuk mengelola investasi gitu kan yang pribadi sih. Ya, makasih Mas Hakiki ya. Mas dari mana tadi Mas? Saya kuliahnya di Lamongan, cuman saya domisili Tuban, kandangnya juga di Tuban. Oh oke. Ya. Ya, memang pertama ya kalau kita mau mengupas masalah itu ya kalau di Indonesia sendiri itu sapi itu tidak imbang, artinya tidak imbang dalam penentuan harga ya antara sapi bibit bakalan ya itu tidak imbang, semua ditentukan dalam berat, berdasarkan berat ya. Mas Hakiki ini menjualnya bakalan atau menjual sapi indukan? Atau saya bibit? ini di tahun perdana kemarin ini sebenarnya mainnya langsung ke ini Bu, ke pemenuhan kurban, artinya kan saya langsung menggemukkannya gitu. Cuman saya ambil bakalan dari pasaran gitu. Dan teman-teman kan saya kerja nggak sendiri nih Bu, ada teman-teman yang mohon maaf nggak paham peternakan gitu, dari yang ada yang backgroundnya itu teknik elektro apa segala macam gitu. Loh ini kok sapi segini kok harganya sekian gitu. Kok ini bobotnya nggak nyampe ini kan kira-kira gitu. Jangan kami di pasaran gitu, di pasar hewan itu. Kita ini ditertawakan gitu Bu sama pedagang terutama kalau kita nyari bobot gitu. Karena biasanya kan visual. Ya itu tadi Mas, artinya sebenarnya dalam penentuan harga sapi secara suaranya eko. Ya, maaf. Dalam penentuan sapi, terutama bibit ya, kalau bibit itu tidak pernah dihargai itu sebagai bibit. Seharusnya harganya kan memang lebih mahal daripada kalau kita hitungan bobot badan gitu ya. Nah tadi ditanyakan antara pengemukan sama pembiakan. Memang saya mau jujur ya, jelas lebih menguntungkan pengemukan Mas ya. 3 bulan perputaran uangnya juga lebih cepat ya. 3 bulan, 4 bulan dia sudah uang itu kembali atau keuntungannya bisa kita nikmati begitu ya. Cuman memang resikonya juga ada ya, resiko dari sapi-sapi pengemukan, karena kalau sapi pengemukan sudah digemukan 3-4 bulan katakan itu tidak dijual, itu juga dia akan beresikonya dalam hal dipakani terus tapi
harganya tidak Iya. naik ya, malah nanti rugi ya. Jadi sebenarnya keuntungan itu juga bisa mengikuti dari resiko yang kita kita tanggung gitu ya. Iya. Nah makanya dalam training sapi pembiakan itu kita memang merekomendasikan sistem pembiakan yang paling efisien. Intensif jelas itu tidak menguntungkan saya bilang ya, karena butuh curahan tenaga, waktu dan Benar. modal yang tidak kecil, dan kembalinya modal atau bahkan jangankan kembalinya modal, dapat untungnya itu tuh masih panjang sekali gitu ya. Jadi kalau intensif itu yang memang kita sebenarnya dari kajian-kajian yang kami lakukan itu saran atau rekomendasi untuk sapi pembiakan itu adalah sistem ekstensif ya. Jadi bisa menampung atau mengoptimalisasi usaha menjadi cukup lebih besar, tidak seperti intensif di Jawa yang cuma 1, 2, 3 ekor itu ya. Bisa lebih besar, tetapi dalam kawasan yang luas, yang ekstensif dengan sekecil mungkin biaya produksi ya, atau zero katakannya. Kenapa di Australia itu pembiakan itu bisa menguntungkan ya, karena memang lahannya luas dan bisa dikatakan pakannya itu zero lah ya, tidak mengeluarkan biaya pakan. Dan kemudian yang dijual di sini kan bakalan-bakalan itu relatif tubuh dalam kondisi yang belum jadi ya, masih mungkin agak kurus ya, dari daerah yang mungkin sana juga musim kemarau sehingga agak kering gitu ya. Nah itu kan murah ya, orang veteriner atau di sini feedlotter itu seneng beli, bakalannya murah, dalam jumlah banyak, seragam ya, dalam jumlah berapapun dia inginkan, satu kapal itu ada semua stoknya di sana, tinggal milih, sehingga jatuhnya itu beli murah, kemudian ADG bisa tinggi ya. Penggemukan itu sebenarnya masalah timing kan Mas, masalah timing di mana titik dia itu kondisi tubuhnya kurus gitu ya, atau habis sakit atau habis kekeringan, kemudian harganya murah. Nah itu pasti kita kasih pakan yang sebenarnya ya tidak terlalu istimewa lah ya, sama-sama aja bisa menghasilkan ADG cukup tinggi, sehingga marginnya itu besar ya. Masalah timing aja, kalau Mas mendapatkan bakalan yang sudah gemuk, kan itu timingnya jadinya salah ya, karena harganya sudah mahal bakalannya, diberi pakan yang sama dengan si kurus tadi, impact-nya juga tidak tinggi, sehingga margin yang didapatkan itu kecil gitu ya. Jadi kalau pengemukan itu masalah timing. Tapi kalau pembiakan itu memang banyak faktor ya Mas, tidak hanya timing. Dan kalau pengemukan cuma 3-4 bulan itu timing sangat penting. Tapi kalau pembiakan tuh long term, jangka panjang. Yang paling penting adalah tingkat reproduksi induk tentu saja ya. Sama juga sebenarnya dengan induk-induk yang mungkin kuat atau tahan ya di kondisi yang agak susah itu, tapi dia terus beranak terus ya. Seperti sapi Bali. Kalau saya lihat itu di PPTU sapi Bali, di Bali itu ketika musim kemarau kering itu rumput itu habis semua. Tapi ternyata rumput itu sebenarnya cuman dorman gitu, cuman nggak mati ya, cuman agak kering. Tapi begitu satu kali hujan turun dalam 3-4 hari, rumput itu tumbuh lagi. Ya itu sama kondisinya sama si sapinya. Sapi Bali itu terkenal sangat tahan ketika kondisi yang paling buruk. Kemudian dia ya asal bisa bertahan di BCS 2 aja itu sudah lumayan ya, di BCS 2. Kemudian ketika musim pakannya lebih bagus, kemudian kawin, ya masih mampu bereproduksi. Itu ya, jadi kuncinya di sapi pembiakan memang di reproduksi. Nah terkait harga tadi ya Mas, ya memang saya sebenarnya lagi melakukan penelitian sih dengan mahasiswa S2 itu di daerah Jawa Timur juga, di Blitar.
antara harga jogrok tadi yang Mas sampaikan dengan harga timbangan. Itu gap itu yang mempengaruhi itu apa itu? Kenapa kenapa bisa tinggi ya gapnya antara yang harga jogrok dengan harga timbangan gitu ya. Kalau itu menguntungkan yang jogrok ya akhirnya kan kembali ya masyarakat itu akan kembali ke jogrok. Nah, makanya saya bilang sebenarnya itu juga karena ada hal-hal yang tidak dinilai, Mas. Makanya kalau sapi pembiakan, induk itu sebenarnya tidak boleh dihitung harga timbangan. Karena dia harusnya kan dinilai sebagai seekor induk yang menghasilkan anak dalam berapa kali melahirkan. Itu kan nilai yang tinggi. Kalau di luar memang namanya induk itu ada kelasnya, 1, 2, 3. Kita itu paling bagus nih kalau beli induk dari Australia itu paling bagus tuh dapat nomor 3. Kebanyakan tidak. Itu hanya induk-induk yang untuk final stock itu ya harusnya itu ya. Makanya itu sudah beda lagi kalau di sana. Tapi kalau di kita tuh membaur gitu ya, asal dihitung berat badan saja itu sebenarnya tidak fair gitu ya. Nah, mungkin strateginya memang kalau terlalu berat untuk usaha pembiakan murni itu memang harus ada pengembangan usaha ya. Biasanya mesin motornya dalam usaha-usaha sapi ini motornya itu adalah usaha pengemukan. Itu sumber mesin uangnya tiap bulan gitu ya. Karena untuk menghidupi si yang long term itu ya. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan sawit misalnya itu yang sekarang punya sapi kan dia juga akhirnya membuat unit pengemukan. Karena memang pengemukan itu sebagai mesin atau roda untuk keberlangsungan usaha. Nah, kebalikannya ketika usaha feedlotter ini yang tadinya hanya pengemukan diwajibkan oleh pemerintah memelihara sapi pembiakan itu nangis benar gitu ya. Harus mengisi kandangnya itu 20% itu atau 1:5 itu ya nangis benar gitu karena dia investasi besar kemudian jatah usahanya untuk fattening itu berkurang tapi mendapatkan keuntungannya bisa mungkin jauh lebih lama. Makanya dia tadi saya sampaikan mereka juga ada strateginya dengan membagi resiko itu gitu dengan peternak itu. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang ingin mengembangkan dengan bermitra itu juga harus melihat juga ya ini yang diuntungkan bisa win-win solution tidak itu. Kira-kira sebenarnya hanya membagi resiko itu tadi gitu ya. Kemudian mereka biasanya menjualkan kan atau kembali ke perusahaan. Gimana Mas? Kalau boleh diketahui pola kemitraan yang feedlotter mainkan itu biasanya peternak itu membeli atau gimana mereka bahasanya kalau di bahasa Jawanya skema titip gitu atau kita yang membeli bakalan di mereka terus mereka memberi dia untuk menyerap kembali gitu. Iya, biasanya kan paket Mas. Kalau yang sudah berjalan di Jawa Tengah ini dengan salah satu perusahaan feedlotter yang harus mengimpor induk itu biasanya paket Mas. Misalnya satu paket 5 ekor sapi lepas sapi jadi pembesaran. Nanti yang membesarkan peternak sampai jangka waktu tertentu modalnya dari mana? Dipinjami ya ada perbankan yang berperan juga di situ, kemudian asuransi segala macam. Nanti kembali ketika sudah menjadi bakalan itu kembali ke feedlotter sehingga terjamin ya secara pasarnya juga. Kan itu membagi resiko tuh si ya feedlotter kan kandangnya kan jadi ini ya karena ada sapi indukan dia harus merelakan kandangnya untuk untuk sapi indukan ya. Nah itu belum lagi kalau punya anaknya sudah sampai besar tuh tambah space lagi. Nah itu dibagi Mas ketika melahirkan kemudian sapi ya sudah tidak tergantung induknya, sapi hanya itu dikembangkan oleh rakyat gitu ya.
ada juga pola lain ya, tidak pembesaran tapi induk misalnya, itu macam-macam tergantung. Intinya semua membagi resiko si feedlotter itu, tapi biasanya pasar itu terjamin karena kemudian bakalan masuk lagi ke perusahaan. Kalau yang betina yang tidak mau dipakai ya dijual gitu. Kalau yang bakalannya mau dipakainya yang jantan aja misalnya kayak gitu. Besok ada Mas ya tentang hari keberapa ya tentang kemitraan? Hah? Hari ketiga, Senin Mas, itu ada nanti kemitraan, silahkan dicermati, itu saya kira menarik. Ya, termasuk ya untuk membagi resiko. Ya, mungkin ya Pak Danang. Ya, sama-sama Mas. Gimana Mas Muhdi Hadiji? Nanti untuk lebih jelasnya bisa di sesi-sesi berikutnya nih Mas. Barangkali dari Bapak Ibu yang lain, monggo kalau ada yang masih ingin ditanyakan, kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit ya. Sebelum nanti akan ada post test ya. Silahkan juga nanti rekan-rekan panitia untuk bisa menyampaikan link post testnya. Barangkali masih ada yang ingin didiskusikan dari Bapak Ibu peserta. Monggo, satu penanya lagi. Silahkan satu penanya untuk sesi ini. Barangkali ada yang ingin mendiskusikan atau masih ingin bertanya kepada Bu Putri ya terkait hal-hal apa saja yang menjadi penting terkait dengan optimalisasi skala usaha khususnya pembiakan. Saya ingatkan kembali juga di Zoom juga sudah di-share terkait link untuk post test pada materi siang hari ini. Mungkin ini saya sambil baca tadi yang kita kompilasi kan tadi peserta tugasnya dari yang hari kemarin ya, ada yang intensif, kemudian integrasi dengan sawit gitu ya. Mungkin yang mungkin usahanya itu kelompok itu ya. Misalnya di Pak Sofyan ini kelompok juga ya Pak atau sendiri ya ini? Pak Sofyan Ardiansyah. Hah? Kelompok. Oh ya, kelompok dengan Mas Bri tadi ya. Ada 36 ekor sapi Bali dan 5 ekor BX, ini sistem integrasi dengan sawit misalnya ya. Antara kelompok itu yang punya, kan kelompok itu punya beberapa orang ya, dibanding dengan yang sendiri, punya sendiri itu juga saya kira strateginya agak berbeda ya, karena itu sudah secara sosial, secara kelembagaan dia berkelompok ya, dibanding kalau kita punya usaha sendiri kemudian banyak itu yang berperan utama kita. Tapi kalau kelompok ini memang harus mensinergikan antar keanggotaan. Oh ya, mungkin nyambung lagi Mas Hakiki tadi ya, strategi lain itu memang ya kita cari mesin uang lah intinya. Cari mesin uang tuh dalam usaha itu ya misalnya dengan kombinasi tadi ya, mungkin pembesaran, pengemukan, atau ini Idul Adha itu suatu momen yang mesin uang dalam 1 tahun sekali itu yang cukup besar. Itu sepertinya harus dipersiapkan satu segmen atau porsi sendiri dari usaha itu untuk memenuhi Idul Adha. Karena memang harga saat Idul Adha itu bisa dikatakan kalau saya nggak tahu istilah ekonominya ya, tapi itu memang harga yang sangat fantastis gitu ya. Itu yang mungkin rekondisi sapi hanya 1-2 bulan saja bisa dijual asal sudah punya pasar ya, itu untuk Idul Adha itu marginnya akan cukup besar gitu. Saya kira salah satu mesin uang juga ini. Jadi yang reguler itu pembiakan, tapi kemudian kita menciptakan
mesin-mesin uang untuk ya dari sapi itu untuk membuat usaha itu tetap sustainable, kira-kira gitu. Kemudian yang saya tadi mengikuti Pak Nur Rohim yang dari mana Bangka ya, itu juga dengan sawit gitu ya, cukup banyak 43 ekor. Ya nanti di akhir sesi yang sore nanti akan ada tugas lagi yaitu tentang rencana atau planning Bapak Ibu dalam optimalisasi usaha. Jadi ya sekarang existing usaha ini berapa ekor ya, itu nanti punya planning ke depan mau seperti apa, modelnya seperti apa, nanti kita jelaskan di akhir sesi yang siang nanti. Ya mungkin ada lagi yang ingin didiskusikan sebelum kita tutup sesi yang siang ini, nanti sore masih saya lagi ya tentang recording. Assalamualaikum. Ini ada satu pertanyaan di chat ya. Oh iya. Dengan siapa? Iya, perkenalkan saya Novan Kurniawan. Izin bertanya, Bu. Ini kan tadi kan di fase untuk efisiensi kebuntingan itu kan salah satunya kan makin cepat dikawinkan makin baik ya, Bu. Nah, tapi kan kalau di lapangan kan keterbatasannya adalah kita baru bisa deteksi bunting atau tidaknya setelah 2 bulan dengan palpasi rektal karena adanya cuman itu. Nah, kalau untuk test kit saya pernah dengar itu ada, tapi belum ada yang benar-benar direkomendasikan. Oh ini sensitif itu. Apakah ada rekomendasi khusus dari Ibu itu, atau ada cara lain selain palpasi rektal yang bisa deteksi lebih cepat gitu, Bu? Terima kasih. Ya, Mas Novan. Terus terang saya pernah mendengar juga seperti Mas Novan ya, ada peneliti dari satu universitas yang memperkenalkan alat uji tes kebuntingan gitu ya dengan urin atau apa. Cuman sampai sekarang kita juga belum pernah dapat hasilnya. Maksudnya yang siap komersial di pasaran itu apa itu belum. Jadi masih mengandalkan ya sama dengan USG itu agak ribet ya sebenarnya. Yang paling pas ya palpasi rektal itu dengan saya kira tenaga kayak mantri itu kan sudah bisa melakukan palpasi rektal. Sebenarnya kalau Bapak Ibu terlatih sapi-sapinya sendiri ya boleh aja kan di palpasi rektal kalau sudah bisa tahu itu ya. Kecuali kalau yang bukan dokter hewan terus praktek dibayar, nah itu yang mungkin tidak pas itu ya. Cuman kalau sudah terlatih bisa aja untuk melakukan sendiri. Nah kalau yang tes kebuntingan tadi saya tidak bisa memberikan rekomendasi karena saya sendiri juga belum pernah mendapatkan yang pernah saya dengar itu gitu. Iya, Bu. Terima kasih. Baik. Ya. Sedikit tambahan Mas Novan ya, nanti di tanggal 6 Desember itu akan ada presentasi dari Dr. Iwan Erik Mahanugraha. Dia salah satu ahli reproduksi juga di Fakultas Kedokteran UNM. Barangkali nanti akan lebih spesifik bisa ditanyakan di sesi tersebut, Mas ya. Iya, siap. Terima kasih. Oke, baik. Baik, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 14:35, saya kira untuk sesi ini bisa kita akhiri. Terima kasih kepada Bu Fitri yang sudah menyampaikan ulasannya terkait optimalisasi skala usaha pembiakan. Kemudian pada para peserta yang sudah dengan antusias tadi mengikuti diskusi pada siang hari ini, saya berharap ini semua nanti bisa bermanfaat bagi keberlangsungan usaha yang telah Bapak Ibu sekalian laksanakan ataupun sebagai pendamping. Kurang lebihnya mohon maaf, saya selaku moderator izin undur diri. Saya kira nanti setelah ini akan dihandle oleh teman-teman panitia ya. Akan ada sesi istirahat, kemudian nanti dilanjutkan kembali dengan sesi berikutnya. Baiklah, sesi ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.